Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Leluhur, ada invasi dari musuh. Yan Yuan berteriak dengan tergesa-gesa karena di udara kerusuhan telah terjadi. Jadi apa? Sepertinya sekte boneka dewa saya sudah lama tidak keluar gunung, sehingga para sampah berani masuk tanpa izin. Jadi karena mereka datang untuk mencari kematian, maka kita akan memberi mereka tumpangan. Leluhur yang berada di altar mendengus dingin. Setelah garis-garis hitam dan putih di wajah berkedut, dia segera mengangkat tangannya, kemudian melambaikannya. Pada saat yang sama, sebuah kilatan busur dari peti mati tiba-tiba datang dari kejauhan dan berdiri di depannya. Segera, tutup peti mati itu meledak. Kemudian dari peti mati tersebut, sebuah sosok perlahan keluar. Adapun sosok ini, dia memiliki rambut putih dengan wajah sehangat batu giok. Namun dia tidak seperti pria atau wanita. Dia memiliki penampilan yang agak pucat. Kalau bukan karena itu mulutnya dicat dengan benang merah, dia tidak akan terlihat seperti mayat yang diubah menjadi boneka. Besian, pergi, bunuh mereka semua dan jangan tinggalkan apapun. Leluhur yang berada di altar memberi perintah sosok ini. Kemudian dengan centikan lengan baju, dia seperti raja di dunia keluar dari udara. Cicit Yan Yuan, jangan khawatir. Leluhur Dewa Abadi Putih ada di sini. Jadi situasi akan baik-baik saja. Lagi pula ini hanyalah anak-anak yang bodoh. Saya tidak tahu dari mana orang bodoh ini berasal, sehingga berani memprovokasi sekte boneka dewa saya. Namun jika kita melihat seluruh dunia kuno Dewa Iblis Abadi, seharusnya tidak banyak kekuatan yang berani memprovokasi sekte boneka dewa saya. Sambil berbicara, wajah leluhur yang memiliki penampilan belang hitam dan putih menunjukkan senyuman percaya diri dan bangga. Bahkan untuk pertarungan sengit di udara, dia menutup telinganya. Leluhur, tunggu. Coba lihat raksasa itu. Mungkinkah dia dari klan dewa asli? Yan Yuan melihat dengan hati-hati ke arah ketiadaan saat ini. Karena masih ada jarak tertentu di udara. Jadi penglihatannya tidak terlalu jelas. Sampai Yan Yuan melihat raksasa itu mengaum dan mengayunkan tinjunya ke kehampaan. Tepat ketika leluhur itu mendengar ini, dia segera bereaksi dan mengangkat kepalanya, kemudian mata berbinar. Ya, raksasa ini adalah dewa asli yang hidup. Cepat beritahu Patriark Budi Dharma. Pada saat ini, kakek dan cucu ini sangat bersemangat setelah melihat pemandangan ini. Bagaimanapun dalam perjalanan sekte boneka dewa, mereka hanya menemukan mayat dari klan dewa asli, sehingga mereka tidak bisa lagi disempurnakan menjadi boneka dewa. Adapun dewa asli yang masih hidup, bahkan mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sekarang, peti mati ini telah berhasil disegel, dan hanya perlu budidaya untuk menjadi boneka dewa yang lebih kuat. Kata leluhur hitam dan putih karena peti mati merah di altar kolam darah sudah berhenti gemetar dan mengambang dengan mulus di atas genangan darah yang tertutup rapat dengan lingkaran kunci besi dengan berbagai karakter rahasia yang rumit. Tapi jika dibandingkan dengan boneka dewa yang dimurnikan oleh tubuh dewa asli, boneka dewa ini juga lumayan. Bagaimanapun bakatnya sangat tinggi. Mungkin dengan akumulasi yang cukup, boneka dewa ini dapat mencapai tingkat keabadian para dewa. Jadi, mari kita biarkan boneka dewa Baisian yang memimpin terlebih dahulu. Lagi pula, dia juga merupakan boneka dewa yang sangat dipuaskan oleh nenek moyangnya. Dan kekuatan unggul di antara dewa abadi yang tidak terkalahkan. Leluhur itu mengangkat kepalanya saat dia berbicara. Sebelumnya, saat melihat boneka dewa putih yang dikeluarkan, mereka tampak puas. Namun, tepat ketika kakek dan cucu itu memandang boneka dewa abadi putih yang baru saja terbang, setelah suara teredam terdengar, dia ditembak mundur dari udara, dan dia jatuh langsung ke altar yang membuat leluhur belang terkejut.
Kemudian beberapa sosok muncul di sekitar langsung bergegas maju untuk menangkap boneka Dewa Abadi Putih. Setelah menangkap boneka abadi putih sesaat, pupil mata leluhur Belang dan Yan Juan menyusut karena kepala boneka Dewa Abadi Putihnya hilang. Namun meskipun boneka Dewa Abadi Putih tidak memiliki kepala, tapi tidak ada darah yang keluar dari lehernya. Bahkan daging dan darah di bawah kulitnya sudah menjadi hitam. Seolah-olah sudah tidak ada kehidupan dalam tubuhnya, karena darah dalam tubuh sudah terkuras. Siapa yang berani melukai boneka Dewa Abadi Putih saya? Leluhur itu berteriak dengan marah. Kemudian saat suara terdengar, tiba-tiba sebuah sosok yang ramping muncul di udara. Pada saat yang sama, dengan rambut yang tergerai, dia langsung memandangi banyak sosok di altar dengan mata dingin. Namun tepat ketika sosok ini muncul, kali ini pupil Yan Juan menyusut hingga seukuran lubang jarum, dan dia masih gemetar seperti orang gila. Leluhur, itu dia! Di bawah keterkejutannya, Yan Juan segera berteriak dengan ketakutan di wajahnya. Cicit Yan Juan, apakah Anda mengenali orang ini? Leluhur Yan Juan bertanya dengan bingung. Leluhur, orang ini adalah dewa asli yang saya bicarakan sebelumnya, dan dia adalah dewa asli yang masih hidup. Ketika leluhur itu mendengar apa yang dikatakan Yan Juan, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Kemudian dia sedikit mengepakkan tangan dan berkata, ternyata Anda adalah sahabat Siosun. Saudaraku, apa maksudnya ini? Pasti ada kesalahpahaman. Yan Juan berkeringat dingin. Lagi pula dia tidak akan pernah memikirkan bahwa Xiaoyan sebenarnya akan mengejarnya sampai ke sini. Lagi pula Xiaoyan telah merampas segalanya dari tubuhnya. Tapi mengapa Xiaoyan mengejarnya? Memikirkan hal ini, Yan Juan tidak menemukan alasannya. Cepat, buka peti mati itu. Setelah Xiaoyan melihat peti mati merah yang menggantung di altar, dia berkata dengan dingin. Saudaraku, ini adalah boneka dewa yang baru saja saya sempurnakan. Jika saudaraku sangat menyukainya, saya juga punya beberapa boneka dewa yang bagus di sini. Dan saya bisa memberikannya kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Kata leluhur bergaris sambil mengepakkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Bagaimanapun, untuk menyegel peti mati ini, dia sudah menghabiskan ratusan boneka dewa. Jadi bagaimana dia bisa bersedia menyerahkan kepada Xiaoyan? Namun baru saat itulah Xiaoyan mengetahuinya. Setelah Xiaoyan tiba, matanya bahkan tidak berhenti. Karena inilah penjelasannya. Mengapa Xiaoyan tidak datang ke sini hanya untuk menemukannya? Mendengar itu, Xiaoyan tidak berkata apa-apa, tetapi dia justru melangkah maju dengan telapak tangannya. Kemudian dia mengayunkan tinjunya yang sebesar ratusan kaki di udara. Segera di bawah tinju besar itu menyebabkan badai ganas yang menyapu ke bawah, yang membuat sosok-sosok di altar lari ke segala arah. Dasar binatang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu, jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan kebaikan manusia. Sambil berteriak, leluhur Belang melambaikan tangannya. Kemudian beberapa peti mati terbang keluar langsung menuju tinju besar Xiaoyan. Namun ketika tersentuh oleh tinju Xiaoyan, peti mati itu meledak. Kemudian muncul beberapa boneka dewa. Tapi di bawah tinju Xiaoyan, mereka sangat rentan. Tuar! Segera semua boneka ini hancur berkeping-keping, tapi tinju Xiaoyan sama sekali tidak berhenti. Melihat pemandangan itu, leluhur Belang masih berdiri di atas altar, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya lagi, dan langsung mengangkat tangannya dan melambaikan beberapa peti mati lagi. Hanya saja hasilnya tetap sama, tak ada satupun boneka dewa yang bisa menahan tinju Xiaoyan. Melihat hal tersebut, seluruh Belang segera membentuk segel dengan tangannya. Kemudian genangan darah yang berada di altar melonjak dengan cepat dan berubah menjadi perisai darah setinggi 100 kaki di depannya. Tuar!
Segera tinju Xiaoyan meledak menghantam perisai darah terbuat dari daging dan darah ratusan boneka dewa yang memancarkan bau yang menyengat, bahkan sudah menjadi hitam yang seolah-olah tidak ada bekas darah merah sama sekali. Pada saat ini, Yuan berkeringat dingin. Bagaimanapun dia pernah bertarung melawan Xiaoyan sampai perasaannya hancur. Sekarang dia kembali lagi padanya, sehingga dia tidak punya lagi kekuatan untuk melawan saat ini. Jelas dia tidak menyangka bahwa leluhurnya akan sama seperti dia. Raja Mayat ke-6 keluar. Setelah diberi kesempatan untuk memblokir tinju Xiaoyan sejenak, leluhur belang itu berteriak dengan tajam. Kemudian di bentang tengkorak ini, sebuah di lubang hitam di rongga mata yang sangat gelap, sebuah peti mati yang telah lama disegel tiba-tiba bergetar. Kemudian salah satu telapak tangan merah darah tiba-tiba muncul pada saat yang sama. Cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari peti mati tersebut dan langsung keluar dari gua. Namun saat ini perisai darah mengeluarkan suara retakan setelah menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Bagaimanapun juga perisai darah sepertinya sudah tidak dapat menahan kekuatan tinju Xiaoyan. Sehingga di bawah retakan yang tak terhitung jumlahnya, perisai darah itu masih akhirnya meledak. Tapi saat tinju Xiaoyan hendak menyapu ke bawah lagi, tiba-tiba cahaya berdarah yang keluar dari jauh menghantam tinju Xiaoyan yang setinggi ratusan kaki, yang membuat tinju Xiaoyan mengalami stagnasi lagi. Setelah Xiaoyan memperhatikan dengan cermat, dia melihat yang menghalangi tinjunya adalah sosok berwarna merah darah. Dengan lengannya, sepertinya dia benar-benar memblokir pukulan Xiaoyan saat ini. Raja Mayat ke-6, dia dipelihara oleh darah 100.000 orang dan menggunakan roh jahat sebagai kekuatan melawannya. Kemudian dia secara bertahap akan mempengaruhi pikirannya dan dengan aura yang ganasnya. Dengan demikian, setelah dilenyapkan, dia bisa meminum darahnya, kata leluhur belang dengan dingin. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.